Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bahan ajar dan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nerati Ratna Suminar. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Tak lupa juga di sini saya ditemani oleh teman-teman. Perkenalkan diri masing-masing. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ranti Puspa Delima, NPM 1886-21007. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilda Wioma, NPM 1886210004. Perkenalkan, nama saya Ki Mulyana, NPM 188600210006. Perkenalkan, nama saya Neni Nurhaila, NPM 1886210014. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh Eki Mulyana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari bahan ajar. Ada menurut file He dan Dignas, dan pengertian media pembelajaran dari Sharam. Pengertian bahan ajar menurut file Agnes dan Dignas, yaitu bahan ajar digabung dari dua kata, teaching dan materia. Makna dari teaching yang berarti mengajar dan materia yang berarti bahan. Sedangkan pengertian media pembelajaran menurut Sharam mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya mengenai tujuan pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tujuan pengembangan bahan ajar. Di antaranya, pertama, menyediakan bahan ajar. Menyediakan bahan ajar di sini yaitu harus sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Nah, contohnya, menyediakan bahan ajar di sini harus disesuaikan dengan karakteristik dan dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Terus tujuan yang kedua yaitu ada membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar Terus yang ketiga ada memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi maksud memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sini setelah kita menyiapkan sebuah perencanaan dan penyusunan bahan ajar secara sistematis dan baik, maka selanjutnya guru akan memberikan materi tersebut dengan menggunakan bahan ajar. Nah, disitulah fungsinya guru dalam melaksanakan pembelajaran. Terus yang kedua yaitu tujuan pengembangan media pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu secara umum penggunaan media pembelajaran membantu guru menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya. Jadi dengan adanya media ini
membantu guru gitu, membantu guru untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Terus dengan adanya media ini juga dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat dalam belajar, karena dengan media kan bisa lebih menarik, bisa lebih dimengerti juga gitu. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai manfaat bahan ajar dan media pembelajaran. Manfaat bahan ajar itu sendiri dibedakan berdasarkan kebutuhan dari pendidik dan manfaat untuk peserta didik. Manfaat atau kegunaan bagi pendidik, yang pertama, pendidik memiliki bahan ajar yang dapat membantu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat atau jabatan. Yang ketiga, menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan. Nah, sementara manfaat bagi peserta didik, apabila bahan ajar tersedia secara bervariasi, inovatif, dan menarik, maka paling tidak ada 3 kegunaan bahan ajar bagi peserta didik. Di antaranya, yang pertama, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mengesankan. Yang kedua, peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan berbagai petunjuk bahan ajar dari pendidik. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Adapun media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran yang pertama, pengajar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Dan yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Prinsip bahan ajar diantaranya yaitu ada prinsip relevansi. Nah, prinsip di sini artinya yaitu keterkaitan. Jadi, materi pembelajaran hendaknya ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pencapaian SK dan KD. Contohnya, jadi sebuah pertanyaan atau materi harus sesuai KD yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga materi yang akan diajarkan tersebut cocok dengan kemampuan siswa. Jadi, ketika kita akan menyusun sebuah bahan ajar, seharusnya memperhatikan KD dan kemampuan siswanya tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu konsisten. Nah, konsisten di sini artinya keajekan. Jadi, adanya kesesuaian antara kompetensi dasar dan bahan ajar. Contohnya apa? Contohnya, jika materi pembelajaran mencangkup 4 keterampilan bahasa, jadi bahan ajar yang dipilih atau dikembangkan juga harus mencangkup keempat hal itu. Jangan sampai jika kita akan memberikan keterampilan berbahasa, akan memberikan 3 keterampilan berbahasa, tetapi bahan ajar yang kita pilih malah hanya mencangkup untuk satu keterampilan berbahasa. Terus yang ketiga ada prinsip kecukupan.
maksud dari prinsip kecukupan di sini yaitu artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi materi tidak boleh terlalu sedikit, materi tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai SK dan KD. Nah, sebaliknya jika terlalu banyak akan membuang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk dipelajarinya. Terus yang selanjutnya ada prinsip media pembelajaran. Prinsip media pembelajaran diantaranya, pertama, menentukan jenis media yang tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media mana nih yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang diajarkan. Jadi jangan sampai media tersebut malah membuat bingung siswa untuk menggunakannya. Terus jangan sampai media tersebut membahayakan siswa gitu. Terus prinsip yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Artinya perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. Contohnya, jika kita akan memberikan sebuah media, tapi media tersebut tidak cocok nih untuk kelas 1. Nah, jangan sampai ya, jika kita fokus ke anak kelas 1 SD, nah berikan media tersebut sesuai dengan kebutuhan kelas 1 SD. Terus yang ketiga yaitu menyajikan media dengan tepat. Artinya, teknik dan metode penggunaan media dalam pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan metode, kemudian waktunya, dan sarana yang ada. Kemudian prinsip yang keempat yaitu menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar media digunakan. Jadi, media digunakan tidak selamanya dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Nah, sesuaikan. Jadi, bisa digunakan pada saat di pertengahan atau di awal, gitu. Jangan sampai media yang akan digunakan malah membuat bosan si siswa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bahan ajar dan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran itu jenis-jenisnya dapat dilihat dari yang pertama ya dapat dilihat dari sifatnya. Dilihat dari kemampuan jangkauannya media, dan yang ketiga dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Yang pertama dilihat dari sifatnya, dibagi ke dalam 3, yaitu media auditif atau media yang hanya didengar saja. Yang kedua tuh media visual, media yang dapat dilihat saja. Yang ketiga itu ada media audio visual atau jenis media yang selain mengandung unsur suara dan juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Yang kedua itu dilihat dari kemampuan jangkauannya media. Yang pertama yaitu ada media yang menarik daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua itu media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, atau video. Nah, klasifikasi yang terakhir yaitu dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparansi. Yang kedua yaitu media yang diproyeksikan seperti gambar, video, lukisan, atau radio. Yang kedua, terus ada bahan ajar. Menurut Rotwi, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok bahan ajar berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bahan ajar berbasiskan cetak. Yang kedua, bahan ajar berbasis teknologi.
Yang ketiga, bahan ajar praktik atau proyek. Yang terakhir, bahan ajar interaksi manusia. Yang pertama, bahan ajar yang berbasiskan cetak, yaitu seperti buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, kart, foto, bahan dari majalah, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu bahan ajar berbasis teknologi, seperti siaran radio, slide, film strip, film, video interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga itu bahan ajar praktik atau proyek, ya, kit science, ada kit science, lembar observasi, lembar wawancara. Nah, yang terakhir bahan ajar interaksi manusia, yaitu seperti telepon, handphone, video conferring. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada komponen bahan ajar dan media pembelajaran. Yang pertama, komponen bahan ajar. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yaitu bahan atau buku ajar. Sehingga banyak guru yang mengajar dengan mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dalam buku ajar. Yang kedua, ada pemerintah dalam hal ini, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan bahan ajar dalam implementasi kurikulum 2013. Oleh karena itu, guru wajib menggunakan buku-buku tersebut dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada buku atau bahan ajar tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, bahasa, dan grafika. Namun di sini dalam bahan-bahan ajar itu tidak selalu secara memadai dalam mengintegrasikan penumbuhan budi pekerti. Maka dari itu, guru hendaknya merancang silabus dan RPP yang berwawasan penumbuhan budi pekerti, sehingga bagian-bagian tertentu bahan ajar perlu diadaptasi. Nah, selanjutnya ada komponen media pembelajaran. Menurut Mas Sito dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran tahun 2005, bahwa komponen-komponen perencanaan pembelajaran diantaranya terdiri dari, pertama, tujuan pembelajaran, kedua, isi atau materi pembelajaran, yaitu materi yang merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, karena materi ini merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran atau berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, yang keempat yaitu ada media dan sumber belajarnya. Kelima, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya ada prosedur pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, untuk prosedur bahan ajarnya, di sini ada analisis. Nah, pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Misalnya dalam mata pelajaran IPA. Nah, selanjutnya ada perancangan. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah membuat perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep, mata pelajaran, serta pemilihan strategi pembelajaran. Selanjutnya ada pengembangan. Nah, pada tahap ini itu persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Nah, di sini ada beberapa saran yang dapat membantu untuk memulai pengembangan bahan ajar. Misalnya, tulislah apa yang dapat ditulis, mungkin berbentuk LKS, bagian dari buku pelajaran atau panduan praktik. Nah, selanjutnya ada tulis lalu kembangkan bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman kepada siswanya. Nah, ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi.
Nah, evaluasi ini sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan, apakah bahan ajar yang dikembangkan memang dapat digunakan untuk belajar dan dapat dimengerti atau tidak, dapat dibaca dengan baik atau tidak, dan dapat belajarkan siswa atau tidak. Nah, di samping itu, evaluasi juga diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang baik. Nah, selanjutnya, ada prosedur pengembangan media pembelajaran. Nah, di sini ada langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran, yaitu media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama ada persiapan. Maksudnya persiapan di sini itu yaitu kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan atau penyajian. Nah, di sini tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti yakin bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Dan jelas tujuan yang akan dicapainya itu apa. Lalu jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik itu. Nah, yang ketiga itu ada tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada format bahan ajar. Nah, penulisan bahan ajar itu hanya bersifat naratif yang berisi bahan-bahan pokok yang dibahas dalam satu pertemuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran yang direncanakan satu pertemuan. Bahan ajar ini secara umum terdiri dari 8-10 halaman kertas berukuran A4 dengan menggunakan huruf 12 dengan jarak spasi 1,5. Jenis hurufnya yaitu Times New Roman. Ukuran huruf judul, subjudul, atau judul bagian-bagian bahan ajar dapat digunakan 14. Sistematika isi bahan ajar adalah seperti yang diuraikan di bawah. Nah, sistematika penulisannya yaitu pada bagian awal bahan ajar yaitu ditulis dengan identitas mata kuliah dan nama pengajarnya. Bagian ini berulang pada bahan ajar di setiap pertemuan. Nah, contohnya yaitu pertama program studinya apa, kemudian nama mata kuliahnya, terus jumlah SKS-nya misalkan berapa, terus yaitu dosen pengampunya, kemudian sasaran belajar, terus mata kuliah dan deskripsi mata kuliahnya. Kemudian yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, yaitu harus ada cakupan atau ruang lingkup pada materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu penyajian. Dalam penyajian itu harus diuraikan materi pembelajaran, pengertian, definisi, konsep atau teori, contoh soal, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Dalam penutup itu yaitu harus dicantumin daftar pustaka yang khusus yang digunakan untuk materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada format media pembelajaran. Dalam format media pembelajaran yaitu harus ada kompetensi inti. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuannya itu harus menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerjanya. Selanjutnya yaitu keterampilan. Dalam keterampilan, harus melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan untuk memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerjanya.
Selanjutnya yaitu harus ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu misalkan untuk menerapkan cara perawatan atau sistem pengamanannya. Kemudian yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini si siswa itu dapat menjelaskan kegunaan perlengkapan pengamanan dan jenis-jenis pengamanannya. Dan siswa juga dapat menjelaskan fungsi dari materi tersebut. Selanjutnya yaitu materi pokok. Dalam materi pokok ini harus didefinisikan komponen pada sistem pengamanan tersebut. Dilanjutkan ya. Selanjutnya tadi ada bahan dan alat yang digunakan. Misalkan bahan atau alat yang digunakan dalam aplikasi PowerPoint itu yaitu misalkan laptop atau LCD atau LCD kayak gitu. Langkah-langkah pembuatan misalkan langkahnya seperti apa. Dijelasin langkah-langkah pembuatannya itu dari awal sampai akhir harus jelas kayak gitu sampai akhirnya juga. Terus selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan. Misalkan tadi kan medianya yaitu PowerPoint. Langkah penggunaannya itu langkah penggunaan laptop kayak gitu. Misalkan langkah menghidupkannya seperti apa, mempersiapkan LCD-nya seperti apa, langkah menghubungkan laptop dengan LCD-nya seperti apa kayak gitu. Udah, terima kasih. Selanjutnya, mengenai contoh bahan ajar dan media pembelajaran. Sebenarnya yang ada di slide di sini yaitu contoh media pembelajaran, dua-duanya yang di sisi kanan dan di sisi kiri. Keuntungan menggunakan media pembelajaran yang pertama, guru menuliskan soal pada slide point. Yang kedua, konsentrasi peserta tes lebih baik. Yang ketiga, jelas menghemat kertas. Yang keempat, pembahasan soal dilakukan setelah selesai tes karena siswa tidak membawa pulang soal. Terus pointer konsepnya didesain dahulu secara sistematis. Yang kedua, jangan textbook. Akan jadi kalimat panjang. Yang ketiga, seleksi jenis dan warna huruf yang jelas. Yang keempat, kaidah EYD bisa ada toleransi. Yang kelima, pilih animasi yang menarik. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan, gambar apel itu merupakan contoh dari media pembelajaran. Sementara contoh bahan ajar itu tadi sudah dijelaskan formatnya. Contohnya yaitu yang pertama ada konsep dasarnya. Misalkan nomor 1 menemukan pesan secara tepat sasaran dan bisa menghayati tema yang ditulis atau mempraktekkan teori penulisan yang dapat diaplikasikan dalam sebuah tulisan. Terus ada indikator. Indikatornya mampu menulis pengalaman, pemikiran, dan perasaan pada buku harian dengan memperhatikan cara pengungkapan dan tidak lupa mencantumkan waktu penulisan. Yang pertama, mampu mengungkapkan pengertian, manfaat, isi, dan cara menulis buku harian. Yang kedua, mampu menuliskan pengalaman, perasaan, dan pemikiran pada buku harian dengan memperhatikan cara pengungkapan dan menyantumkan waktu penulisan. Sekian. Oke, semua materi sudah kami sampaikan. Jika ada atau belum dapat dipahami dan dimengerti, teman-teman boleh menanyakannya di e-learning yang sudah disediakan ya. Untuk itu, di sini saya akan langsung menarik kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Untuk kesimpulannya yaitu, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur, perencanaan, dan penelaahan implementasi pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah alat-alat atau bahan yang dijadikan
perantara, dan pengantar pesan materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Nah, bahan ajar dan media pembelajaran keduanya sangat berperan penting dalam meningkatkan dan menentukan mutu di dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajarannya. Dengan adanya bahan ajar dan media pembelajaran menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih mudah terarah dan menjadikan pembelajaran lebih efektif karena tahapan-tahapan dalam pembelajaran sudah tersusun dengan baik. Untuk itu, dalam membuat dan mengembangkannya, tenaga pendidik maupun calon yang akan menjadi tenaga pendidik harus menyusunnya dengan baik, sesuai kriteria dan tahapan-tahapan bahan ajar dan media pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.